Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hati yang penuh keikhlasan. Selamat datang di kanal ini, tempat kita menapaki kisah-kisah spiritual yang menyejukkan jiwa, menenangkan hati, dan mengingatkan kita pada kasih sayang Allah serta cinta kepada Rasulullah. Sebelum kita memulai perjalanan kisah hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu, sahabat hati akan selalu terhubung dengan kisah-kisah penuh cahaya, inspirasi, dan hikmah yang menuntun kita semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara riuhnya dunia yang gemar memuja kekuasaan, ketenaran, dan keajaiban lahiriah, ada kisah-kisah sunyi yang tidak ditulis oleh tinta sejarah, tetapi diabadikan langsung oleh langit. Kisah-kisah yang tidak dibangun di atas sorak-sorai manusia, melainkan di atas air mata, ketakutan, dan cinta yang murni kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah kali ini bukan tentang raja, bukan pula tentang panglima perang atau ulama besar yang dielu-elukan di mimbar-mimbar. Kisah ini menampilkan seorang perempuan, lembut rupanya, tenang langkahnya, namun mengguncang langit dengan getaran imannya. Ia bukan perempuan yang mencari kemuliaan. Ia justru gemetar setiap kali namanya disebut. Ia bukan perempuan yang merasa pantas diangkat derajatnya. Ia justru merasa dirinya hina, kecil, dan penuh kekurangan di hadapan Allah. Namun justru dari rasa takut itulah, dari ketundukan yang begitu dalam, Allah mengangkatnya ke derajat yang tidak pernah ia bayangkan, derajat wali. Perempuan ini hidup dalam kesunyian batin yang jarang dipahami manusia. Setiap malamnya dihabiskan bukan untuk meratap pada dunia, melainkan untuk merunduk di hadapan Rabb-Nya. Setiap detik hidupnya dipenuhi rasa waspada, takut jika satu helaan napasnya melukai perintah Allah, takut jika satu bisikan hatinya menjauh dari Rasul-Nya. Ia menangis bukan karena dunia menyakitinya, tetapi karena ia takut cintanya kepada Allah belum cukup tulus. Ia tidak dikenal karena karomah yang dipamerkan. Ia tidak berjalan di atas air, tidak pula berbicara dengan makhluk gaib. Keistimewaannya tersembunyi, terkubur di balik hijab keikhlasan. Namun langit mengenalnya, malaikat mencatat namanya dengan gemetar. Dan doa-doanya menembus lapisan langit karena keluar dari hati yang hancur oleh rasa cinta dan takut yang bersamaan. Ia mencintai Rasulullah bukan sebagai kisah romantik, tetapi sebagai teladan hidup. Setiap akhlaknya ditimbang dengan sunnah. Setiap ucapannya dijaga agar tidak menyakiti. Ia takut jika satu perbuatannya membuat Rasulullah berpaling darinya di hari akhir. Ketakutan itulah yang membuatnya selalu memilih jalan yang paling berat bagi nafsu, namun paling ringan di hadapan Allah. Bagi dunia, ia hanyalah perempuan biasa. Namun bagi langit, ia adalah jiwa yang dijaga. Ketika ia berjalan, bumi merendah. Ketika ia berdoa, pintu langit terbuka. Ketika ia menangis, Allah mendekat. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tahu betapa tidak sempurnanya dirinya. Kisah ini bukan untuk mengagungkan manusia. Kisah ini adalah cermin, bahwa kewalian bukan soal jenis kelamin, bukan soal jabatan, bukan soal keturunan. Kewalian lahir dari hati yang gemetar setiap kali menyebut nama Allah, dari cinta yang membuat seseorang rela hancur demi ketaatan, dari takut yang justru melahirkan ketenangan. Maka dengarkanlah kisah ini dengan hati yang hening. Bukan untuk mencari keajaiban, tetapi untuk menemukan makna. Karena bisa jadi, di zaman yang bising ini, Allah kembali mengangkat wali-walinya dari tempat yang tidak disangka-sangka, dari perempuan yang menangis dalam sepi, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari dirinya sendiri. Dan mungkin, tanpa kita sadari, kisah ini bukan hanya tentang dia, tetapi tentang jalan yang Allah bukakan bagi siapapun yang berani takut dan mencintainya dengan sepenuh jiwa. Ketakutan yang mengangkat derajat. Perempuan ini hidup dalam dunia yang ramai, penuh godaan dan hiruk-pikuk manusia. Tetapi hatinya berbeda, ia memilih untuk selalu waspada. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, setiap langkah yang diambilnya, selalu diuji oleh rasa takut kepada Allah. Ketakutan ini bukan ketakutan yang menjerat, melainkan ketakutan yang membebaskan. Ia tahu, dunia bisa saja memuji atau menghina,
namun yang menentukan hidupnya adalah pandangan Sang Pencipta. Ia sering duduk di sudut rumahnya, tangan terlipat di dada, matanya menatap langit malam yang bertabur bintang, dan hatinya bergetar. Bukan karena takut pada kegelapan, melainkan karena menyadari betapa dirinya kecil di hadapan Allah. Ia menyadari setiap kesalahan, sebesar atau sekecil apapun, tidak luput dari catatannya. Rasa takut ini bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk mengasah keimanan dan ketulusan. Seiring waktu, ketakutannya menjadi cahaya yang menuntun langkahnya. Setiap doa yang diucapkan dengan gemetar, setiap air mata yang jatuh karena khawatir telah mengganggu perintah Allah, menjadi amal yang menambah derajatnya. Ia tahu, wali bukanlah mereka yang bebas dari kesalahan, tetapi mereka yang takut melakukan dosa dan selalu kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Dalam kesehariannya, ia menahan hawa nafsu yang mengintai. Ketika marah, ia memilih diam. Ketika tergoda, ia mengalihkan pandangan. Ketika dunia menawarkan kenyamanan yang menyimpang dari jalan Allah, ia menolaknya dengan lembut, namun tegas. Ketakutannya menjadi pedoman, bukan beban. Dan dari ketakutan yang terus-menerus ini, Allah mengangkat derajatnya, menempatkan namanya di antara hamba-hamba yang dicintai. Ini mengajarkan kita bahwa ketakutan kepada Allah, yang lahir dari kesadaran diri, bukan dari rasa terpaksa, adalah jalan menuju kedekatan dengannya. Tidak ada yang lebih mengangkat derajat manusia selain rasa takut yang murni dan cinta yang tulus. Dan perempuan ini menjadi contoh nyata bahwa dari ketakutan yang benar, lahir kemuliaan yang tersembunyi dari mata manusia, tetapi terlihat jelas di langit dan di sisinya. Cinta yang membara kepada Rasulullah. Cinta perempuan ini kepada Rasulullah bukan sekadar kata-kata manis, tetapi sebuah komitmen yang membentuk setiap langkahnya. Ia memandang Rasulullah sebagai teladan hidup yang harus diteladani, bukan sekadar dicintai dalam hati. Setiap sunnah yang ia ikuti, setiap akhlak yang ia perbaiki, adalah wujud dari cintanya yang membara kepada baginda. Ia sering membayangkan wajah Rasulullah, mendengar bisikan hatinya sendiri yang berharap dapat meniru sabar, kesabaran, dan kelembutan beliau. Setiap kali ia tergoda untuk bersikap kasar atau iri terhadap sesama, hatinya mengingat Rasulullah, betapa beliau selalu memilih jalan kebaikan dan kesabaran. Cinta ini menjadi perisai yang menahan hati dari kegelapan dan dosa. Cinta kepada Rasulullah membuatnya rela menderita demi ketaatan. Ia mengorbankan kenyamanan, menahan hawa nafsu, bahkan terkadang menanggung cemoohan orang lain. Bagi dunia, tindakannya mungkin tampak berlebihan, namun baginya, itulah cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Nabi, untuk meneladani akhlak dan sunnah beliau. Dalam setiap doanya, ia tidak hanya memohon kebaikan untuk diri sendiri, tetapi juga memohon syafaat Nabi di hari akhir. Ia menyadari bahwa cinta yang sejati kepada Rasulullah adalah cinta yang menggerakkan hati untuk mengikuti petunjuknya, bukan hanya sekadar rasa kagum. Dari cinta yang murni ini, Allah memberi keberkahan, menumbuhkan ketenangan batin, dan secara perlahan, mengangkatnya ke derajat wali yang dicintai. Cinta ini juga membuatnya selalu bersyukur dan rendah hati. Ia tidak merasa lebih mulia daripada orang lain, karena ia tahu bahwa cintanya hanyalah titipan Allah. Namun melalui cinta itulah ia menemukan kekuatan untuk menjalani ujian hidup, menemukan ketenangan saat dunia berguncang, dan menerima takdir dengan lapang dada. Kesunyian yang menjadi kekuatan. Kesunyian adalah teman setiap perempuan ini. Di dunia yang riuh dengan suara manusia dan hiruk-pikuk, ia memilih menyendiri, bukan karena mundur dari kehidupan, tetapi untuk mendengarkan suara hatinya dan suara Allah. Dalam kesunyian itulah, ia merenung, memohon ampunan, dan memperbaiki dirinya tanpa sorotan atau pujian. Kesunyian ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Di sanalah ia menahan hawa nafsu, mengolah kesabaran, dan mengukir keikhlasan. Ia menatap langit malam, berbicara kepada Allah dalam hati, dan merasakan kehadirannya yang dekat. Setiap doa yang terucap di tengah kesunyian, setiap air mata yang jatuh tanpa diketahui manusia, adalah amal yang menembus langit. Melalui kesunyian, ia belajar untuk memahami hakikat hidup.
Ia menyadari bahwa manusia yang paling mulia bukanlah yang terlihat hebat di mata orang lain, tetapi yang tersembunyi di dalam hati, yang selalu takut dan mencintai Allah, yang setia mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang menahan diri dari kemaksiatan. Kesunyian mengajarkannya kesabaran, membentuk keteguhan hati, dan menumbuhkan kedekatan dengan Allah. Kesunyian juga menjadikannya seorang perempuan yang bijaksana. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih banyak daripada menilai, dan mendoakan lebih banyak daripada mengutuk. Dari kesunyian yang dipilihnya dengan sadar, ia memperoleh ketenangan batin yang tidak tergantikan, kekuatan spiritual yang menembus dunia, dan derajat yang diangkat oleh Allah, meskipun manusia mungkin tidak melihatnya. Kesunyian ini adalah rahasia yang membuatnya menjadi wali. Dalam diam, ia belajar arti ketulusan. Dalam sunyi, ia menemukan cinta yang sejati. Dan dari kesendirian itu, Allah menempatkannya di antara hamba-hamba yang dikasihi, menjadikannya cahaya yang tersembunyi bagi dunia yang penuh kegelapan. Pengorbanan yang tak terlihat mata. Perempuan ini menjalani kehidupan yang penuh pengorbanan, meskipun dunia jarang melihat atau mengapresiasinya. Pengorbanan yang ia lakukan bukan untuk mendapat pujian atau posisi, tetapi untuk menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ia rela menahan lapar dan dahaga batin, menahan marah, menahan godaan, dan bahkan menahan keinginan sekadar untuk terlihat normal di mata manusia. Semua itu dilakukannya dengan lembut, tanpa sorak-sorai atau pameran spiritual. Di tengah kesibukan dunia yang menuntut perhatian dan kepuasan instan, ia tetap memilih jalan yang berat, jalan yang sedikit orang mampu menapakinya. Ia mengutamakan amal yang tersembunyi daripada yang terlihat. Ia memilih menyelamatkan hatinya dari noda, meski dunia memandangnya lemah atau berbeda. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap helaan napas yang diucapkan dalam doa, menjadi bukti pengorbanannya yang tulus. Pengorbanan ini juga terlihat dalam cara ia menahan hati dari rasa iri dan dendam. Ketika orang lain mendapatkan kemuliaan atau keberhasilan, hatinya terkadang gemetar oleh rasa manusiawi. Namun ia menahan rasa itu, menundukkan hati dengan doa, dan memilih mendoakan kebaikan bagi mereka. Inilah bentuk pengorbanan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang mencintai Allah dengan sepenuh jiwa, pengorbanan yang membentuk jiwa menjadi cahaya, dan menjadikannya layak berada di derajat wali. Ia juga mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesenangan batin demi menapaki jalan yang Allah ridhau. Kesibukan dunia yang memanggilnya untuk ambisi pribadi atau kepuasan lahiriah selalu ia tolak. Ia menahan diri dari godaan dunia, menyisihkan energi dan pikirannya untuk zikir, doa, dan amal yang disembunyikan dari pandangan manusia. Dalam diam, pengorbanannya berbicara kepada langit, dan Allah membalasnya dengan derajat yang tinggi, yang tak pernah bisa digapai dengan pamer kemuliaan. Pengorbanan ini bukan hanya fisik atau lahiriah. Ia adalah pengorbanan hati, jiwa, dan kesetiaan. Dari pengorbanan yang tak terlihat mata, lahirlah kekuatan spiritual yang membuatnya mampu menghadapi ujian yang paling berat. Dan dari pengorbanan ini pula, Allah menempatkan namanya di antara wali-walinya, perempuan yang derajatnya diangkat bukan karena terlihat, tetapi karena tersembunyi di hati yang tulus. Ujian yang menguatkan iman. Hidup perempuan ini bukanlah tanpa ujian. Malah, ujian datang silih berganti, dari dunia dan dari diri sendiri. Setiap ujian menguji seberapa tulus ketakutannya kepada Allah, seberapa besar cintanya kepada Rasul, dan seberapa sabar ia menahan diri dari dosa. Ujian datang bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membentuknya, mengasah hatinya, dan menyiapkan jalannya menuju kewalian. Ujian dunia sering datang dalam bentuk penderitaan yang tampak sepele bagi manusia, namun sangat menekan hati. Orang-orang mencibir, gosip menyebar, dan kesulitan hidup datang tanpa peringatan. Ia belajar menatap semua itu dengan hati yang tenteram, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia tahu bahwa Allah selalu bersama hamba yang takut dan mencintainya. Dalam setiap ujian, ia berdoa dengan suara batin, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku tersesat, jangan biarkan aku lalai dari jalan MU." Selain ujian eksternal, ujian internal jauh lebih berat. Nafsu manusia, amarah,
keinginan yang salah, rasa iri, dan ketidakpuasan batin selalu menekan. Ia merasakan gelombang ego dan kesombongan, namun ia menundukkan diri dengan ketakutan yang suci dan cinta yang murni kepada Allah dan Rasul. Setiap kali berhasil menahan diri dari hal-hal yang menyesatkan, hatinya terasa ringan, dan ia semakin dekat dengan derajat wali. Ujian yang ia hadapi juga membentuk kebijaksanaan. Ia belajar memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang duniawi dan yang ukhrawi, serta antara suara hawa nafsu dan suara nurani. Dari ujian itu, ia menjadi perempuan yang tidak mudah terbawa arus dunia, perempuan yang berdiri teguh di jalan Allah meski badai mengamuk di sekelilingnya. Dan dari ujian yang terus-menerus, Allah meneguhkan hatinya, menanamkan kekuatan spiritual, dan mengangkatnya ke derajat yang mulia. Ujian, bagi perempuan ini, bukan sekadar cobaan, tetapi jalan menuju kemuliaan. Ia menyadari bahwa ketulusan hati diuji, bukan untuk dihukum, tetapi untuk disucikan. Dan setiap air mata, setiap derita, adalah permata yang membentuk cahaya yang menuntun dirinya, dan orang-orang yang melihatnya, kepada Allah. Ketulusan yang menjadi cahaya. Ketulusan adalah inti dari kewalian perempuan ini. Semua ketakutan, cinta, pengorbanan, dan ujian yang ia lalui bermuara pada satu hal, ketulusan yang murni kepada Allah dan Rasul. Ia tidak mengharapkan pujian, tidak menginginkan pengakuan, tidak mencari kekuasaan atau harta dunia. Segala amalnya dilakukan dengan satu niat, satu tujuan, mencari keridhaan Allah dan meneladani Rasulullah. Ketulusan ini tampak dari caranya berinteraksi dengan sesama. Ia tidak bersikap untuk menarik simpati, tidak berkata demi pamer kebaikan, dan tidak menahan diri demi citra di mata manusia. Setiap senyum, setiap kata lembut, setiap doa yang ia panjatkan untuk orang lain, keluar dari hati yang tulus, tanpa ada kepentingan duniawi. Dan ketulusan ini membuat setiap amalnya diterima di sisi Allah, bahkan yang tampak kecil sekalipun. Ketulusan juga membuat hatinya tenang di tengah badai kehidupan. Ia tidak gelisah karena pujian atau celaan manusia. Ia tidak tergoda oleh godaan dunia yang fana. Setiap keputusan yang diambilnya lahir dari hati yang bersih, bukan dari dorongan ego atau ambisi pribadi. Ketulusan ini menumbuhkan cahaya yang terpancar dari dirinya, meski dunia mungkin tidak menyadarinya. Dan dari ketulusan inilah, Allah menempatkan perempuan ini di antara wali-walinya. Ia menjadi contoh bagi siapapun yang ingin mendekat kepada Allah, bahwa kewalian bukan soal penampilan, karomah, atau sorotan manusia, tetapi tentang hati yang tulus, yang takut, mencintai, dan mengorbankan segala sesuatu demi Allah dan Rasul-Nya. Ketulusan yang ia miliki tidak hanya menjadi jalan menuju derajat tinggi, tetapi juga menjadi pelita bagi orang-orang di sekitarnya. Cahaya ini tidak memandang siapa yang melihat, ia hadir sebagai pengingat bahwa Allah mencintai hamba yang tulus, yang menjalani hidup dengan hati yang murni, dan yang menundukkan diri sepenuhnya kepadanya. Keikhlasan yang mengalahkan dunia. Perempuan ini hidup dengan prinsip keikhlasan dalam segala hal. Ia tidak menuntut balasan dari manusia, bahkan seringkali amalnya tidak diketahui orang lain. Dunia mungkin tidak memerhatikan, atau bahkan mengejek tindakannya yang sederhana, tetapi hatinya tetap bersih. Keikhlasan ini menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghadapi segala godaan, ujian, dan keinginan duniawi. Keikhlasan membuatnya mampu memaafkan tanpa syarat, menolong tanpa pamrih, dan berdoa tanpa pamflet atau pameran. Setiap tindakan yang dilandasi keikhlasan menjadi jembatan bagi hatinya untuk semakin dekat dengan Allah dan Rasul. Dalam sunyi, ia berdoa bukan untuk dipuji, tetapi karena hatinya gemetar oleh rasa cinta dan takut kepada Allah. Dunia menawarkan penghargaan dan pujian, namun ia menolak dengan lembut. Ia sadar bahwa kemuliaan yang hakiki bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Setiap kebaikan yang dilakukan, meski tersembunyi, akan diterima olehnya. Keikhlasan ini menjadikannya seperti permata yang bersinar tanpa perlu ditunjukkan, cahaya yang menembus kegelapan dunia, membimbing hatinya dan hati orang lain yang melihatnya secara tidak langsung. Keikhlasan perempuan ini juga diuji oleh kehidupan sehari-hari.
Kadang ia diabaikan, terkadang dicemooh, atau bahkan dipandang rendah. Namun ia tetap melangkah dengan hati yang bersih, karena keikhlasan bukan tentang bagaimana manusia menilai, tetapi tentang bagaimana Allah menilai hati. Dari keikhlasan ini lahirlah kedamaian yang sejati, ketenangan yang abadi, dan derajat wali yang diangkat oleh Allah. Kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kesetiaan perempuan ini bukan hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi terutama kepada Allah dan Rasul. Ia setia dalam menjalankan perintah, setia menahan diri dari larangan, dan setia memelihara hatinya dari noda. Kesetiaan ini membuatnya tidak mudah tergoda oleh dunia, tidak mudah menyerah pada kemalasan, dan tidak mudah terbawa emosi. Ia setia menjaga hubungan batin dengan Allah melalui doa, zikir, dan penghambaan. Ia setia mengikuti sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari, meski terkadang jalannya berat dan penuh ujian. Kesetiaan ini bukan kesetiaan yang tampak di mata manusia, tetapi kesetiaan yang tertanam dalam hati, yang Allah lihat dan catat dengan penuh cinta. Setiap ujian yang datang menguji kesetiaannya. Ketika orang-orang meninggalkannya, ia tetap setia kepada Allah. Ketika godaan dunia memanggilnya dengan suara yang manis, ia tetap setia menahan diri. Kesetiaan ini membuat hatinya tegar, jiwanya kuat, dan imannya tidak tergoyahkan. Dari kesetiaan yang tak terlihat mata ini, Allah menanamkan ketenangan yang luar biasa dan menempatkannya di derajat yang tinggi, seorang wali yang hatinya menjadi pelita bagi banyak jiwa. Kesetiaan ini juga membuatnya menjadi teladan. Orang-orang yang melihat perilakunya, meski tanpa menyadari, belajar arti kesetiaan yang sejati, bukan sekadar janji atau kata-kata, tetapi perbuatan yang konsisten, sabar, dan tulus, yang lahir dari cinta dan takut kepada Allah. Kesetiaan ini adalah fondasi yang meneguhkan seluruh perjalanan spiritualnya, menuntunnya ke puncak derajat kewalian. Hikmah yang tersembunyi di balik derita. Setiap penderitaan yang dialami perempuan ini ternyata menyimpan hikmah yang dalam. Ia belajar bahwa ujian bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyingkap tabir rahasia Allah yang tersembunyi dari pandangan manusia. Dari setiap luka batin, ia menemukan cahaya. Dari setiap tangis yang jatuh, ia menemukan kekuatan. Dari setiap kesepian, ia menemukan teman sejati, Allah dan Rasul-Nya. Hikmah ini mengajarkannya bahwa dunia hanyalah tempat ujian, sementara akhirat adalah tempat pembalasan. Tidak ada penderitaan yang sia-sia, tidak ada air mata yang tertumpah tanpa makna, dan tidak ada kesedihan yang tidak mengandung pelajaran. Ia memahami bahwa setiap ujian yang datang adalah jalan untuk menyucikan hati, menumbuhkan kesabaran, dan menyiapkan dirinya menjadi wali yang dicintai Allah. Hikmah yang ia temukan juga mengajarinya untuk tidak mengeluh, meski dunia melihatnya lemah. Ia belajar menerima takdir dengan penuh tawakal, menyadari bahwa segala yang datang dari Allah adalah bentuk kasih sayang, meski terkadang pahit untuk diterima. Dari setiap hikmah yang tersembunyi, ia semakin dekat dengan Allah, semakin mencintai Rasul, dan semakin teguh menjalani jalan spiritual yang telah ditetapkan untuknya. Dalam hikmah inilah ia menemukan makna sejati dari kehidupan, bahwa ketakutan, cinta, pengorbanan, kesunyian, ujian, dan keikhlasan bukanlah beban, tetapi ladang amal yang menumbuhkan cahaya di hati, cahaya yang akan menuntunnya ke puncak kewalian dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Derajat wali dan cahaya yang menyebar. Akhirnya, perjalanan perempuan ini sampai pada titik di mana Allah menempatkan derajatnya di antara wali-walinya. Semua ketakutan, cinta, pengorbanan, ujian, kesunyian, keikhlasan, dan kesetiaan yang ia jalani membuahkan cahaya yang terang. Cahaya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menyebar ke sekeliling, meski tidak terlihat oleh mata manusia. Derajat wali ini bukan karena kemampuannya, bukan karena karomah yang tampak, tetapi karena hatinya yang takut, cintanya yang tulus, dan kesungguhannya mengikuti jalan Allah dan Rasul. Allah mengangkatnya bukan untuk dipuji, tetapi sebagai bukti bahwa ketulusan, ketakutan, dan cinta sejati kepadanya adalah jalan menuju kemuliaan yang hakiki. Cahaya yang ia pancarkan menjadi pelita bagi mereka yang tersesat. Orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan ketenangan,
meski tidak selalu menyadari sumbernya. Doanya menembus langit, amalnya menjadi saksi di sisi Allah, dan setiap langkahnya menjadi teladan bagi manusia yang ingin mendekat kepada Rabb. Perempuan ini menunjukkan bahwa wali bisa lahir dari tempat yang tidak disangka, dari hati yang sederhana namun takut dan cinta kepada Allah dengan sepenuh jiwa. Derajatnya bukan karena dunia mengangkatnya, tetapi karena Allah melihat hatinya. Dari cahaya ini, dunia belajar bahwa kewalian bukan soal tampilan luar, tetapi tentang kedalaman hati, ketulusan, dan kesungguhan dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dengan derajat wali ini, perempuan itu menjadi pengingat hidup bagi kita semua, bahwa ketakutan dan cinta kepada Allah dan Rasul, jika dijalani dengan ketulusan, akan mengangkat derajat, menyucikan hati, dan menebarkan cahaya yang abadi, melebihi sorotan dunia yang fana. Cahaya dari ketakutan dan cinta. Kisah perempuan ini menuntun kita menyelami hakikat kehidupan yang sering tersembunyi di balik gemerlap dunia. Dari awal hingga akhir, perjalanan hidupnya bukan tentang kemewahan, ketenaran, atau kekuatan lahiriah, tetapi tentang hati yang takut kepada Allah, yang mencintai Rasul-Nya dengan sepenuh jiwa, dan yang menjalani hidup dengan kesungguhan dan ketulusan yang jarang ditemukan. Ia mengajarkan bahwa ketakutan kepada Allah bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menundukkan ego dan menuntun jiwa menuju kedekatannya. Ketakutan yang lahir dari kesadaran diri, dari pengetahuan bahwa setiap perbuatan tercatat, setiap niat diperhitungkan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyucikan hati. Ketakutan ini menjadi cahaya yang menuntun langkahnya, menahan diri dari dosa, dan menyiapkan jalan menuju kewalian. Cinta kepada Rasulullah yang dimilikinya bukanlah sekadar rasa kagum atau emosional, tetapi cinta yang menggerakkan tindakan. Ia menjadikan sunnah Rasul sebagai pedoman hidup, meniru akhlak, sabar, dan kelembutan beliau dalam setiap aspek kehidupan. Dari cinta yang murni inilah lahir kesabaran, keteguhan, dan ketulusan yang membentuk hatinya menjadi cahaya yang menyebar meski tersembunyi dari pandangan manusia. Pengorbanan yang ia lakukan, meski tak terlihat mata manusia, adalah bukti kesungguhan. Ia menahan diri dari hawa nafsu, menolak kemudahan dunia, menanggung ujian dan derita, semua demi menjaga kesucian hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Pengorbanan inilah yang meneguhkan jiwa dan membuatnya layak diangkat derajatnya sebagai wali. Ujian demi ujian yang datang, baik dari dunia maupun dari dirinya sendiri, membentuknya menjadi pribadi yang bijaksana dan kuat. Ia belajar memisahkan yang hak dari yang batil, dunia dari akhirat, suara hawa nafsu dari nurani. Dari ujian itu lahir kesabaran yang menenangkan hati, ketenangan yang menguatkan jiwa, dan derajat yang semakin dekat dengan Allah. Ketulusan dan keikhlasan yang ia pertahankan menjadi fondasi utama kewaliannya. Semua amal yang ia lakukan, semua doa yang terucap dalam sunyi, menjadi saksi hati yang tulus, diterima di sisi Allah, dan menjadi cahaya bagi orang lain. Kesetiaan yang ia jaga terhadap Allah dan Rasul, membuatnya tidak tergoyahkan oleh godaan dunia atau ujian hidup. Dari ketulusan, keikhlasan, dan kesetiaan ini lahirlah cahaya yang menembus kegelapan dunia. Hikmah dari penderitaan dan ujian yang ia lalui membuktikan satu hal, hidup bukan tentang kesenangan atau pujian manusia, tetapi tentang menyucikan hati, menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul, dan menapaki jalan yang benar meski berat. Dari setiap luka, dari setiap air mata, lahir cahaya spiritual yang menuntun dirinya dan orang-orang di sekitarnya kepada kebenaran. Akhirnya, derajat wali yang ia raih adalah bukti nyata bahwa Allah melihat hati, bukan penampilan. Allah mengangkat derajat mereka yang takut dan mencintainya dengan tulus, yang mengorbankan kepentingan dunia demi ridhonya, dan yang menempuh jalan penuh ujian dengan ketabahan dan kesabaran. Wali bukan soal karomah atau sorotan manusia, tetapi tentang ketulusan, kesungguhan, dan cinta yang membara di hati. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa ketakutan yang tulus, cinta yang murni, pengorbanan yang ikhlas, ujian yang sabar, kesetiaan yang teguh, dan ketulusan yang tak tergoyahkan adalah jalan menuju cahaya sejati. Jalan ini tidak mudah, tetapi setiap langkahnya diberkahi, setiap doa terdengar, dan setiap amal diterima oleh Allah. Bagi kita yang menyimak,
Kisah ini bukan sekadar cerita. Ia adalah cermin untuk introspeksi diri. Seberapa tuluskah cinta kita kepada Allah dan Rasul? Seberapa sabarkah kita menghadapi ujian hidup? Seberapa ikhlaskah kita dalam setiap amal yang kita lakukan? Dan seberapa dalam ketakutan kita yang menuntun kita menjauhi dosa dan mendekat kepadanya? Mari kita belajar dari perempuan ini, menapaki jalan spiritual dengan hati yang bersih, cinta yang tulus, dan ketakutan yang suci. Semoga setiap doa kita, setiap amal kita, dan setiap langkah kita menjadi cahaya di sisi Allah, menjadi pengingat dan inspirasi bagi diri sendiri dan orang lain. Dan semoga kita, meski sederhana, dapat menyusuri jejak ketulusan, cinta, dan ketakutan yang membimbing pada derajat yang mulia di sisinya.